Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang apa itu Perjanjian Giyanti. Sebelum saya mulai, di sini ada yang sudah tahu belum? Apa sih sebenarnya Perjanjian Giyanti itu? Kalau belum, tolong disimak baik-baik ya. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang disusun sebagai bentuk kesepakatan antara pihak Belanda yang diwakili oleh perusahaan dagang bernama VOC dengan pihak Indonesia, yaitu dari Kesultanan Mataram Islam. Nah, dari Kesultanan Mataram Islam itu terdapat dua perwakilan, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Pakubuwono. Terus kapan sih perjanjian ini disepakati atau ditandatangani? Nah, perjanjian ini sendiri ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Nah, terus kalian tahu nggak kenapa perjanjian ini dinamai Perjanjian Giyanti? Nah, perjanjian ini dinamai Perjanjian Giyanti karena tempat di mana perjanjian ini disepakati atau ditandatangani adalah di desa yang bernama Giyanti. Yang desa ini sekarang lebih dikenal dengan nama Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi kalau desa itu dulunya itu bernama Giyanti, tapi mungkin sekarang sudah berganti nama. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari perjanjian ini? Perjanjian ini adalah upaya dari VOC untuk mencari keuntungan sebenarnya. Karena VOC memanfaatkan pertikaian yang terjadi di dalam keluarga Kesultanan Mataram pada saat itu, yang dimana keluarga bangsawan ini pada awalnya bersatu untuk menentang VOC. Nah, kok awalnya bersatu menentang VOC, tapi kok akhirnya malah jadi bertikai dan salah satunya malah berpihak pada VOC, itu kenapa? Nah, itu terjadi karena VOC melakukan penghasutan kepada keluarga bangsawan dan Pangeran Mangkubumi akhirnya percaya akan hasutan tersebut. Kok bisa akhirnya Pangeran Mangkubumi percaya? Karena di sini Pangeran Mangkubumi sendiri dijanjikan akan diberi separuh wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam pada saat itu. Nah, dan akhirnya dampak dari adanya perjanjian ini adalah terpecahnya kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Yogyakarta yang berada di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono dan Surakarta yang berada di bawah kepemimpinan Sultan Pakubuwono. Nah, kemudian apa saja sih isi dari Perjanjian Giyanti itu? Isi dari Perjanjian Giyanti yang pertama adalah Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram yang telah diberikan kepada beliau, yaitu dengan hak turun-temurun kepada pewarisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro. Yang kedua adalah diadakannya kerjasama antara rakyat yang ada pada kekuasaan company dengan rakyat yang ada pada masa kesultanan. Yang ketiga adalah Pepatih Dalem dan para bupati sebelum melakukan tugasnya
harus dilakukan sumpah setia terlebih dahulu kepada company di tangan gubernur. Jadi inti dari pasal yang ketiga ini adalah para pepatih dalam dan para bupati sebelum melakukan tugasnya itu harus disumpah terlebih dahulu. Dan hal ini sepertinya masih berlangsung sampai sekarang ya. Sampai sekarang sebelum para menteri atau pejabat negara itu melakukan tugasnya, mereka disumpah terlebih dahulu. Pasal 4 dalam perjanjian ini berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian pepatih dalam, dan juga Bupati Sri Sultan harus mendapatkan persetujuan dari company. Jadi kalau misal Bupati Sri Sultan itu punya kebijakan, sebelum bisa dilaksanakan itu mereka harus mendapatkan persetujuan dulu dari company. Nah, terus yang kelima itu berisi tentang Sri Sultan harus mengampuni bupati yang terlibat dalam peperangan dan lebih memihak kepada company. Nah, selanjutnya pasal ke-6 berisi tentang Sri Sultan yang tidak dapat menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah pesisirnya. Hal ini dikarenakan daerah tersebut telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada company pada tanggal 18 Mei 1746. Dan company telah memberikan ganti rugi kepada Sri Sultan sebanyak 10.000 real per tahunnya. Selanjutnya pasal ke-7 berisi tentang Sri Sultan yang harus memberikan bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III jika Sri Sultan Pakubuwono III itu memerlukan bantuan. Pasal ke-8 itu berisi tentang Sri Sultan yang sudah berjanji untuk menjual seluruh bahan makanan dengan harga yang mungkin lebih murah, bisa dikatakan seperti itu, kepada company. Jadi di sini Sri Sultan dituntut untuk menjual bahan makanan dengan harga yang sudah ditentukan oleh company gitu. Dan yang terakhir yaitu pasal ke-9. Sri Sultan berjanji harus mentaati segala macam perjanjian yang sudah pernah diadakan oleh Raja-Raja Mataram sebelumnya. Nah, karena hal itulah perjanjian ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Kesultanan Mataram Islam, karena wilayahnya dan keluarga kerajaannya telah terpecah belah menjadi penguasanya sendiri. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.